Baik, perkenalkan, aku Yunita. Nah, di cerita kali ini aku akan menceritakan satu kejadian yang benar-benar menimpa hidup aku banget ya. Kita mulai dari awal. Waktu itu pada sekitar Juni tanggal 28 kami kan mengadakan camping dari gereja kami. Nah, camping itu kami laksanakan itu ada 70 orang satu bis. Nah, dalam satu bis itu kami kan mau dari kota T ke kota TR. Pasti kalian sudah tahu ya kalau aku dari mana. Nah, dari kota itu aku baik, di sini saya akan bercerita tentang kejadian yang benar-benar aku alami waktu itu dan gak benar-benar aku lupain, gak bisa aku lupain. Nah, kejadiannya itu pada Juni tanggal 28. Waktu itu kan kami ngecamp bareng di suatu pantai yang ada di kota TR. Nah, kota TR ini jaraknya dari kota T ini sekitar 1 jam 2 jam ya. Dan kami menempuhnya dengan menggunakan bis. Bis yang kami tempuh ini mungkin bis pariwisata ya. Setelah itu kami berangkat pada pukul 6 pagi. Jadi saya berangkat dari rumah itu jam 5 dan sampai di kota T ini sekitar jam setengah 6. Nah, titik kumpulnya itu kan berada di gereja itu. Nah, di gereja itu kami kumpul bareng. Setelah itu sambil menunggu bis datang, kami makan. Setelah makan naik ke bis dan duduk di kursi masing-masing. Nah, awal perjalanan itu kan memang masih aman-aman aja ya. Nah, di perjalanan awal itu masih tidak ada halangan, tidak ada kendala. Dan tiba-tiba itu kan memasuki hutan di pantai itu kan agak rimbun dan lebat. Jadi tanjakannya itu curam banget ya. Ada 7 tanjakan di situ. Nah, setelah 7 tanjakan itu, ke tanjakan ke-6 itu, balik lagi ke tanjakan ke-6, aku itu samar-samar itu ngedenger ada suara itu, suara cewek ya. Cewek tuh manggil-manggil aku gini. Kan nama aku kan Yunita, jadi dia manggil-manggil aku dengan Yunita. Jadi dia manggil aku itu dengan nama yang sangat lirih sekali, seperti berbisik. Aku seketika menoleh. Loh, suaranya kok dari luar sih? Aku gitu. Karena aku bisa bedain suara dari luar sama suara dari dalam. Kalau suara dari dalam ini, otomatis kan aku tahu siapa yang manggil. Dan suara dari luar ini aku gak tahu siapa yang manggil. Setelah itu, aku melewati hutan ya. Hutannya itu sangat rimbun. Di sebelah kiri aku sengaja itu nggak ngelihat, nampak ya satu makam itu kayaknya udah tua banget ya. Kan kita naik bis itu kan pasti tahu ya, dari pemandangan jendela itu kita bisa melihat. Nah, dari situ aku mikir, loh, di pantai ini aku baru sadar kalau ada makam. Dan itu hanya makam satu-satunya saja di situ. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Setelah sampai di sana kan pada pukul 12 siang. Nah, 12 siang ini kami sudah sampai di pantainya dengan kondisi yang selamat, meskipun jalan tanjakannya begitu curam. Sampai kami nginep di suatu villa, dan villa tersebut it's mau award banget lah, kayak iswar banget, mengerikan. Jadi pertama-tama aku akan menjelaskan di sini. Villa itu kan kita parkirnya itu di depannya pantai. Nah, di depan pantai sekitar 70 meter itu ada sebuah penginapan masuk ke gang. Nah, penginapan masuk ke gang itu ya terlihat cukup bagus karena sudah
lengkap dengan gazebo-nya anak cowok dan villanya dipakai untuk anak cewek. Nah, kami singgah dulu di gazebo itu dan kami duduk doa-doa biasa ya, kayak pembukaan ibadah. Nah, setelah pembukaan ibadah itu kami mandi. Nah, anak cewek ini mandi di villa dan anak cowok ini mandi di kamar mandi di depan di luar. Kita jelaskan ada beberapa kamar mandi dan ruang kamar yang ada di villa tersebut. Nah, kalau untuk di villa ya, ada 2 kamar. Kamar yang kita masuk ke villa itu di tepatnya dari pintu masuk itu di sebelah kanan itu berjejer kamar, ada 2. Dan ada juga untuk tempat masak di dekatnya ruang TV, jadi berhadapan, dan ruang tamunya itu menghadap ke kamar. Dan ada 2 kamar mandi yang dekat ruang masak ini, dan juga kamar mandi yang ada di salah satu kamar. Nah, kami singgah di situ dan kami mengabsen siapa yang akan tidur di kamar ini dan siapa yang akan tidur di kamar sebelah ini. Kita sebut kamar 1, 2 ya. Yang kebetulan yang aku tempatin itu di kamar kedua, karena kamar kedua itu sangat dingin ya, sangat enak banget pemandangannya. Itu jendela itu menghadap ke, kalian pasti tahu ya, KKN Desa Penari, hutan. Jadi kita buka tirai jendela itu sudah menghadap ke hutan, jadi kita bisa melihat pohon-pohon yang sangat lebat di situ. Jadi setiap malam pasti dikunci. Oke, setelah itu kami kan istirahat sampai pukul 6. Pukul 6 itu kami seperti biasa bercandaria di ruang tamu ya. Di ruang tamu sambil main Uno, sambil main kartu. Nah, jam 8 kita ada acara. Acaranya ini seperti kuis dan juga ada pembelajaran Alkitab. Pembelajaran Alkitab sendiri ini diadakan di gazebo, jadi di tempat anak cowok ini tidur. Oke. Dan anak cowok itu tidur di gazebo luar dan anak cewek tidur di kamar. Setelah itu kami bercandaria, berkuis bersama, dan juga kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk memulai hal yang baru. Jadi kita ditugasin itu membuat seperti lilin yang harus dipasang tapi tidak boleh sejajar. Jadi kalian tahulah itu agak susah, tapi memang bisa dipraktekkan. Nah, singkat cerita, malamnya pukul 10 malam kami semua pergi ke pantai karena memang ada games, dan ada juga kelompok kami yang akan menyajikan suatu drama. Oke, sampai di sini saya akan melanjutkan lagi ke sudut pandang orang pertama ya. Di sini saya sebagai sudut pandang orang kedua di dalam cerita ini. Nah, saya akan menjelaskan sudut pandang saya dulu ya. Menurut saya, kami kan membuat api unggun itu dan kami membakarnya di tengah-tengah pantai itu, dan di situ ada ayunan ya. Kami dikelilingi pohon-pohon yang sangat besar. Pohon-pohon itu memang membuat merinding sih, karena pohon itu kayak udah lama banget karena akarnya itu udah menjulang tinggi dan nggak terlihat sinar bulan sama sekali. Jadi pantai itu tertutup, nggak ada sinar bulannya sama sekali. Dan pantai ini tuh jarang diakses orang, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses pantai ini. Jadi pantai ini tuh tertutup banget lah. Karena kami sudah izinkan sama pihak pantai untuk mengadakan camp di situ, jadi dibolehkan. Oke. Saya akan melanjutkan games yang ada di
camping itu pertama gamesnya itu kita membuat drama. Nah, selain itu ada kegiatan yang menarik dan seru sekali. Yang pertama itu kita membuat sosis bakar dan jagung bakar. Nah, sosis bakar sendiri ini dibuat bersama-sama. Jadi ada yang membuat mayones, ada juga yang membuat bumbu, dan ada juga yang bagian membakar. Setelah itu, kami sambil menikmati menggelar tikar di dekat pantai tersebut, dan juga sambil aku bisa ya main gitar. Nah, aku bagian main gitar ini. Jadi di dalam camp ini yang bagian gitar kan ada 2. Aku sama teman aku yang cowok, namanya itu inisialnya Allah. Nah, kami sudah melewatkan drama itu, tibalah pukul 11 malam ya. 11 malam ini kita masih di pantai itu, masih ngobrol di dekatnya pantai itu. Dan kebetulan kita beralih ke sudut pandang kedua ya. Sudut pandang kedua itu ada seorang temanku ya. Ada temanku yang dia inisialnya D, inisialnya D. Oke, di sini menurut sudut pandang saya ya, saya akan menceritakan teman saya yang mengenai gangguan yang ada di pantai itu. Gangguan yang pertama, waktu itu aku punya teman inisial D, memiliki rambut yang panjang. Waktu itu dia bersama temanku, sebut aja inisialnya Tessa. Dia menemani teman aku yang inisialnya D ini untuk duduk di ayunan dekat pantai. Nah, ketika si Tessa ini mendorong ayunannya, jadi seperti bermain-main di ayunan itu, si Tessa ini tiba-tiba terdiam dan ngelihat ke arah si, sebut aja ya, teman aku ini namanya Dinda. Nah, Dinda ini dia ngelihatin ke atas pohon itu gak henti-henti. Jadi dia itu tetap stay di matanya, itu tetap memandang ke atas, tetap gak bisa kembali. Jadi dia itu bengong, melamunnya ini bukan dia. Nah, setelah itu si Tessa ini lari ke arahku. Nah, aku sambil bertanya, kan dia panik banget sampai ngos-ngosan lah ya. Aku bilang gini, kenapa Tessa kamu kok lari-lari? Yun, itu si Dinda itu kerasukan, katanya kan gitu. Kerasukan? Kok bisa? Iya, tadi tuh dia ngelihatin ke atas sambil nunjuk-nunjuk. Nah, aku gini, oke. Dinda bawa ke sini. Nah, aku ngelihat mata Dinda itu bukan dia. Matanya dia itu kayak dikendaliin oleh seseorang, jadi oleh makhluk gaib. Nah, setelah Dinda dibawa, aku belum bilang ke panitianya kalau ada yang kesurupan. Aku bilang ke panitianya kalau kami mau izin ke villa dan meminjam kunci di villa itu ya. Meminjam kunci di villa ini, aku sih awalnya gak ngira kalau dia bakal kayak gitu. Nah, minjam kunci di villa, lalu kami masuk ke kamar. Nah, aku nemenin Dinda. Nah, Dinda itu waktu perjalanan ke villa itu dia sadar. Sadarnya itu gimana? Maksud aku sadarnya dia itu, dia nyambung, diajak ngomong. Jadi, oh Yunita ya gitu. Dia nginget nama aku. Jadi, oh Yunita ya gitu. Terus aku bilang, loh kamu udah baik-baik aja? Iya, yaudah ayo ke kamar, aku bilang gitu kan, istirahat dulu. Setelah itu aku buka pintu villa itu dan kami masuk.
Di situ tiba-tiba itu Dinda itu ngegebrek pintu kencang, terus dia bilang gini, kamu nggak takut sama aku, katanya dia tuh ngedeket ke aku sambil nyekek leher lah ya, kayak nyekek leher aku. Dia bilang gini, mencekik leher, tahu nggak ya, kalau istilahnya itu dia ngebanting tubuh aku ke dinding, terus dia bilang gini, kamu tahu nggak aku siapa gitu. Kamu Dinda kan, kamu gak usah main-main deh sama aku, udah bercandanya udah cukup, aku sampai bilang seperti itu. Terus dia bilang gini, dia ketawanya tuh hihihi. Jadi dia tuh ketawanya tuh lirih, tapi kayak di kuping itu nusuk banget, jadi kayak ngerusak gendang telinga lah. Di situ aku gini, dia tuh kayak, loh Dinda, kok kakimu nggak napak di keramik? Aku sempet gini, astaga ya Tuhan, Dinda kenapa? Dinda kemasukan lagi. Terus aku di situ tuh langsung diem itu natap matanya dia. Nah, dia bilang gini, Yunita, temenin aku ke kamar mandi. Oke, aku temenin dia ke kamar mandi. Terus dia bilang gini, kamu tahu aku nggak? Aku butuh banget bantuan kamu. Dia bilang gitu. Terus aku diajak ke kamar mandi. Nah, sampai di kamar mandi itu, wow, that's amazing banget deh. Dia ngunci pintu kamar mandi itu, dan dia itu keramas. Jadi dia rambut panjangnya itu dia ngebelakangin aku sambil nyanyinya itu kayak gending Jawa ya, merdu banget. Aku bilang gini, ini pasti bukan Dinda, aku mau keluar. Terus dia langsung menoleh, aku ngelihat, tahu nggak, astaga ya Tuhan, bener-bener wow, wajahnya itu berubah, bukan Dinda, wajahnya itu kayak luka, matanya itu kayak keluar gitu. Terus aku ini, aku langsung bilang, rambutnya itu yang awalnya lurus jadi gimbal banget. Jadi tahu nggak, rambut yang nggak pernah disisir itu ya seperti itu. Jadi dia itu kusut banget rambutnya. Dia noleh ke aku pelan-pelan, kepalanya muter, bukan badannya. Aku gini, Dinda kamu kenapa, kamu sadar? Aku langsung megang bahunya dia itu, langsung aku bacain doa sebisa aku ya. Doa kalau di dalam Kristen itu doa Bapa Kami. Di situ dia bilang gini, nggak akan mempan Yunita. Kamu tahu nggak? Aku di sini adalah yang baik, dan temanmu di sini yang telah mengotori tempat kami. Dia sambil natap ke mata aku itu 1 meter. Jadi dengan wajahnya yang hancur, benar-benar hancur. Di situ dia natap dalam banget. Terus tiba-tiba aku tuh kayak hilang kesadaran gitu loh. Hilang kesadaran tuh kayak, tahu nggak, tiba-tiba itu aku udah di kasur, udah nggak dikerubungi. Jadi ada salah satu pendeta aku, dia ikut ngebantu. Nah setelah aku sadar, aku dikelilingi sama mereka. Ternyata aku pingsan sama itu kan. Aku nggak sadar waktu itu karena aku benar-benar panik waktu di kamar mandi itu. Setelah itu kami doa bersama. Jadi menyatukan tangan, dan juga kami doa bersama. Nah, Dinda ini masih ada di dekat aku. Dia masih ngelihatin aku. Dia posisinya udah normal lagi. Wajahnya udah kembali normal. Dan dari sorot matanya itu dia belum keluar. Jadi yang aku maksud,
Dia itu adalah makhluk gaib itu yang berwujud miskun warna merah. Kalian pasti tahu ya, miskun warna merah ini sangat bahaya ya bagi kita, bagi dunia manusia itu, karena efeknya itu sangat berakibat buruk bagi orang yang dirasukinya. Karena saya pernah ya membuka mata batin itu waktu kelas berapa, waktu TK aku ke Bali, dan tiba-tiba itu mata batin aku kebuka, jadi aku bisa ngelihat semuanya. Dan sampai di situ kejadian yang di Bali itu aku nggak inget lagi, jadi kayak ingatan aku itu udah dihapus. Oke, kita balik lagi ke cerita awal ya. Nah, setelah itu Dinda ngajakin aku lagi. Dia narik tanganku sambil berbisik, "Kamu mau temenin aku nggak ke kamar mandi?" Jadi dia bisiknya itu, "Kamu mau temenin aku nggak ke kamar mandi?" Aku bilang, "Ayo." Aku senyumkan di situ. Aku tahu kalau dia bukan Dinda. Nah, setelah itu dia keramas lagi. Aku mau dia nutup pintu itu lagi, dan teman-teman aku sampai gini, "Hati-hati ya Yun, ini makhluknya agak berbahaya karena bukan seperti biasa bentuknya kan," gitu. Nah, terus aku bilang gini, "Oke, tenang." Aku sesantai itu sampai akhirnya masuk ke toilet kamar mandi itu. Seperti biasa dia menyalakan keran sambil menyanyi, dan aku bilang gini, aku teriak ke dia, "Kamu jangan seperti itu, kamu siapa?" Aku bilang gitu. Aku sambil menutup pintu kamar mandi itu bilang ke dia, dan dia menoleh. Dia itu menyeringai, tahu nggak menyeringai itu seperti ini. Dan menyeringai itu dia bilang ke aku, "Kamu tahu nggak apa yang temanmu lakukan, dan apa yang temanmu perbuat ini tidak baik buat aku. Dia telah mengotori tempatku, dan dia harus balas dendam, dan aku harus balas dendam kepada orang yang telah mengotori tempatku." Setelah itu aku bilang gini, "Baik, kalau memang kamu marah, kamu bisa kok. Kamu bisa melampiaskan apa yang ada di depanmu. Kamu bisa melampiaskan aku, silahkan. Aku bisa menerima apapun yang kamu ingin lampiaskan, tetapi tidak dengan temanku." Setelah itu aku keluar, dan dia menarik tanganku. Dia tetap ngajakin aku masuk ke kamar mandi itu, sambil dia itu nyanyi-nyanyi, bukan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Indonesia banget. Jadi dia itu make bahasa Jawa halus, kayak udah usianya udah tua banget sih. Nah, setelah itu aku keluar dari kamar mandi itu. Aku di depan TV sambil narik dia, "Kamu Dinda bukan?" Aku tanya gitu. "Bukan. Dinda adalah orang yang aku incar." Dia bilang gitu ke aku sambil dia berbisik ke telinga aku. Nah, setelah berbisik itu dia bilang gini, "Kamu mau lepasin Dinda apa enggak? Aku mohon, jika Dinda ada salah, berikan maaf." Dia bilang gini, "Aku gak bakal maafin dia sebelum dia melakukan apa yang aku perintahkan." Nah, terus aku bilang, apa yang mau kamu perintahkan, dan apa yang Dinda lakukan? Apa saja? Dia salah apa ke kamu? Aku teriak sambil menunjuk itu ke dia, dan dia mendekatkan wajahnya ke aku 1 meter. "Asal kamu tahu ya, sesajen yang ada di pohon itu, dia telah menginjak sesajen itu. Dan sesajen itu adalah makananku.
Lantas bagaimana kalian akan mencari sebuah pengganti untuk sesajen itu? Aku tidak mau makanan yang kotor. Aku mau makanan yang harum. Cewek ini manis sekali. Aku tanya lagi, manis seperti apa? Dia tidak menjawabku. Dia hanya menoleh dengan tatapan yang marah ke aku. Dan dia bilang, haid, darah haid. Dia bilang, aku mau darah haid dia. Aku mau pembalut dia. Aku bilang gini, kamu gila apa? Aku tahu kita ini beda alam. Tolong jangan ganggu kami sebagai tamu yang datang dari luar kota. Dan mohon maaf kalau kami di sini tidak berhak untuk mengganggu. Tapi jika kesalahan itu saja membuatmu sampai murka, aku tidak mau. Dia diam. Dia ke kamar mandi lagi. Dan aku pun membuntutin dia. Nah, dia sampai kamar mandi itu nggak keramas. Jadi dia menghadap ke pintu itu dan sambil lihat, sambil menunjuk ke situ. Itu. Aku bilang gini, hah? Apa? Aku kan nanya dengan bahasaku kan. Aku anggap dia itu Dinda. Padahal dia itu bukan Dinda, dia itu miskun. Nah, warna merah. Dia itu nunjuk, itu ada temanku satu lagi. Dia dendam denganmu. Kamu tahu nggak? Aku adalah penghuni dari kamar mandi ini. Dan temanku ini adalah penghuni dari kamar yang ada di tempatmu itu. Dia bilang gini, baik, ya sudah, kalau begitu kamu keluar ya, keluar dari tubuh Dinda. Dan setelah itu dia itu kembali sadar ya, Dinda itu kembali sadar. Dan Dinda itu bilang, tiba-tiba dia tuh ambruk, pingsan. Dia itu pingsan, tergeletak, dan kami pun di situ menjaga Dinda. Nah, aku ketiduran ya. Nah, di situ aku ketiduran, tiba-tiba itu badanku lemes banget dan aku ketiduran di situ karena saking mungkin energiku kesedot sama dia ya. Dan di situ aku langsung tidur di dekatnya Dinda. Nah, aku mimpi ya, Dinda itu lagi dikejar-kejar sama dua penjaga. Tapi dua penjaganya itu besar, hitam besar. Nah, aku di sini bilang, Dinda, kamu kenapa? Ayo balik. Aku bilang gitu. Nah, terus tiba-tiba itu Dinda menoleh. Aku tidak mau balik. Aku pengen di sini. Aku pengen di pantai ini. Dia bilang gitu. Aku kan melalui mimpi. Dia bilang, dan ada satu cewek yang benar-benar cantik banget. Cantik, orangnya cantik banget, serius. Dan aku sangat tertarik. Nah, cewek itu menghampiri aku dengan nada lembutnya seperti ini. Hai Neng. Dia manggil aku Neng kan. Alangkah baiknya kamu tidak mengganggu urusanku dengan Dinda. Karena ini urusan pribadiku dengan Dinda. Jadi kamu tidak boleh ikut campur dengan urusanku. Terus dia ngedorong aku di mimpi itu sampai kayak kepalaku itu kebentur ke batu karang yang ada di pantai itu. Jadi tiba-tiba aku bangun sambil megangin kepalaku. Itu sakit banget, kayak berasa nyata. Aku bilang gitu. Aku bangun, ternyata masih jam 7. Bukan jam 7 sih, jam 12. Nah, jam 12 malam itu
kami masih ada yang terbangun ya, dan jam 12 malam itu aku langsung bangun sambil megangin kepala. Ini kayak berasa kena batu deh, berdarah kayaknya. Nah aku liatin gak ada apa-apa. Setelah itu Dinda juga kebangun kan. Dia kebangun itu kayak orang ngelindur lah ya. Dia tuh tiba-tiba keluar dari pintu, dan di pintu ini dia langsung turun, dan dia ke pantai. Terus temen-temen cowok kami tuh menghadang dia. Kamu mau kemana? Aku mau ke pantai. Dia itu sambil nangis. Dan di situ aku yakin dia bukan Dinda lagi, dia kesurupan lagi. Terus si cowok di tempat kami ini langsung bopong si Dinda ini dan langsung dibawa ke kamar. Nah sampai di kamar, Dinda ditidurkan di suatu ranjang, dan itu ada satu ahli spiritual yang ada di pantai itu, juru kunci ya. Ke panitia itu mendatangkan satu juru kunci. Dan setelah itu dia teriak-teriak gak jelas. Teriak-teriaknya gak jelas seperti ini. Lepaskan aku. Dia mau memberontak dan pengen pergi ke pantai itu. Jadi dia itu pengen berkunjung ke pantai itu dan menemui seseorang. Katanya gini, Kak, aku bertanya kepada dia, kamu mau menemui siapa? Aku mau menemui sosok cantik yang ada di sana. Dia sangat cantik dan dia itu sangat anggun. Nah aku bilang, oke, seperti yang aku mimpikan tadi. Memang dari wajah-wajahnya mirip sih. Oke. Nah tiba lagi waktunya, kami itu langsung doa bersama lagi. Kami membentuk lingkaran di ruang tamu itu dan kami doa. Tangan kami menyatukan doa itu. Lalu kami meminta perlindungan lah kepada Tuhan kami. Dan di saat berdoa itu, di situ telinga aku itu panas, kayak berasa yang ada yang bisikin, kayak ada yang berasa niup gitu. Jadi kayak panas banget aku gini. Sampai akhirnya aku ngedenger dari kamar mandi itu, atapnya kamar mandi tuh kayak ada yang banting pakai batu. Aku langsung gak fokus ya doa di situ. Di situ tuh aku langsung teriak. Tiba-tiba itu langsung teriak karena telingaku itu semakin lama itu semakin sakit. Nah sakitnya itu gak kayak sakit telinga biasa, jadi kayak ditusuk jarum gitu. Sampai di situ tiba-tiba tanganku ngecengkram. Di situ aku setengah sadar, dan aku setengah sadar itu bilang, kalau tidak ada aku, kalian semua gak akan selamat. Nah aku sadar di situ kalau aku bilang seperti itu. Nah kita balik ke sudut pandang orang ketiga. Nah sebut aja namanya Caroline. Nah Caroline sendiri itu ngelihat aku waktu menjerit kesakitan itu, aku itu lagi diobatin. Dan di situ aku itu ngerasa kalau diri aku itu masih sadar. Dan menurut pandangan temen aku, di situ aku diobatin. Jadi itu yang sakit itu bukan Dinda tapi aku. Loh, gak mungkin deh, ini kayaknya ilusi kan, aku bilang gitu. Setelah aku pulang dari pantai itu kan langsung cerita gitu. Gak mungkin, bukan Dinda, bukan aku yang sakit,
Tapi Dinda, kan katanya gitu. Iya, memang Dinda. Cuman yang paling parah itu ada di kamu, dia bilang gitu. Aku langsung diem, nggak ngerti apa-apa. Cuman katanya itu aku itu di situ memberontak ya, kayak bukan diri aku lah. Kadang dia bilang itu aku tuh nangis. Di situ nangisnya itu bukan nangis apa ya, kayak nangis minta diajak ke pantai. Jadi menurut sudut pandang orang ketiga ini sangat berbeda dari sudut pandangku ya. Di situ dia bilang itu aku langsung pingsan waktu telinga aku itu kayak berasa ada jarum gitu. Jadi di situ tuh aku tuh menjerit itu bukan menjerit, cuman aku lagi diobatin. Nah setelah itu dia bilang itu, nah kebetulan dari sudut pandang orang ketiga ini dia bisa ngelihat makhluk gaib itu. Nah dia bilang makhluk gaib, dia nggak ngerukain aku, cuman dia sedang bertarung dengan, kata sudut pandang orang ketiga ini, dia bertarung dengan kodam yang ada di dalam diri aku. Dia bilang kodam yang ada di dalam diri aku itu bentuknya itu ada 3. Jadi aku punya spirit guide itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada harimau putih. Harimau putih itu kata si Caroline ini, dia bilang itu macan putihnya itu ngebantu. Jadi dia itu berperang dengan penunggu yang ada di pantai itu. Dan yang kedua itu ada seorang nenek-nenek. Nah nenek-nenek ini adalah yang paling kuat di tubuh aku. Jadi spirit guide yang ada di dalam diri aku kuat banget. Jadi makhluk apapun yang nyerang aku dengan spirit guide yang sangat kuat ini nggak bisa nyerang. Karena spirit guide ini ada 2 sih, ada pasangannya 2, kakek dan nenek. Dan kakek nenek ini ngelindungin aku, kata si Caroline ini. Nah dia ngelihat itu, nenek-nenek itu kayak menasehati penunggu yang itu. Dia itu kan, penunggunya itu kan ada di depan kamar aku. Dia itu lagi membicarakan bersama dengan spirit guide aku, nenek-nenek itu. Dia bilang seperti ini, kan kata temen aku, kamu jangan pernah ganggu cucu aku. Aku semakin heran ya, cucu, dari mana keluarga aku bisa dapat spirit guide yang seperti itu? Aku juga nggak tahu. Nah makanya aku aman karena ada spirit guide yang ada dalam diri aku. Jadi yang kena di spirit guide itu teman-teman aku dan inisial Dinda ya. Nah sampai lagi pada sudut pandang ketiga Caroline ini, dia itu bercerita bahwa spirit guide yang aku miliki ini bukan hanya 3 orang, tapi ada 1 anak kecil. Anak kecilnya ini sangat penasaran dengan aku. Dia ngebantu aku dalam segala hal sih katanya. Dan spirit guide ini memang powernya positif, yang anak kecil ini. Kalau saya bercerita di sini itu bukan mengada-ngada ataupun menghayal. Ini berdasarkan kisah pengalaman saya pribadi. Oke, kita lanjutkan ke Dinda lagi ya. Dinda ini, dia itu udah tidur ya. Dia udah diobatin, sudah tidur, dan masih sehat-sehat aja. Tiba-tiba pada pukul 2 malam, dia itu teriak-teriak, bilang gini. Dia itu nangisnya itu, nangisnya itu kayak rintihan sakit gitu loh jadinya. Aku bilang gini, kenapa lagi dia? Aku kan langsung masuk ke kamarnya dia, langsung masuk. Kebetulan di kamar itu dia sendiri, gak ada yang jaga, jadi aku temenin.
Nah, tiba-tiba tuh hawanya itu nggak enak banget ya di kamar itu. Pintunya aku tutup kan, hawanya nggak enak banget. Dan tiba-tiba lampu di kamar itu putus. Nggak hanya di kamar itu, lampu di villa itu putus. Hanya lampu yang ada di villa itu putus, sedangkan lampu yang ada di depan villa itu masih hidup. Dan di situ Dinda itu, aku mau keluar kamar kan gelap banget ya, aku kunci, aku nggak bisa keluar. Jadi aku tetap di kamar itu. Dinda itu meraung-raung, dia ngedeketin aku sambil bilang gini, dia selalu minta tolong ke aku. Jadi di situ aku tiba-tiba itu kayak, kuku tahu ini enggak, cahaya itu berkilat. Nah tiba-tiba itu kayak ada lampu, bukan lampu apa sih, lampu lilin. Nah lampu lilin itu tiba-tiba itu ada di kamar itu. Terus dia bilang, kamu bisa lihat aku. Terus dia ngedeketin aku dengan wajahnya, wajah aslinya, dengan bajunya itu warna merah ya. Kalau makhluk gaib cewek itu kan rata-rata bajunya warna putih, dia warna merah karena usianya sangat tua banget. Dan di situ aku tuh ketakutan banget ya, apalagi mati lampu kan. Aku di situ tuh baca doa itu sambil nangis, kayak ketakutan banget. Aduh, gimana ya nasibku, aku gitu kan. Setelah itu tiba-tiba itu ada suara dari luar ngemanggil aku, Yunita, kamu masih di dalam. Aku teriak, iya aku masih di dalam, tolongin aku gitu kan. Aku bilang ke panitianya, iya tungguin dulu, sabar ya. Terus si Dinda ini nempelin rambutnya ke wajah aku, jadi dia ngelayang nutupin wajah aku. Terus aku di situ kan gelap banget pandanganku. Terus tiba-tiba itu gelap, nggak ada apa-apa. Terus aku tuh nggak tahu gimana ya, kayak dibawa ke suatu tempat di pantai itu, suatu tempat nostalgia lah ya, flashback ke masa lalu. Di situ dia bersama keluarganya. Jadi Miss Kun ini yang warna merah flashback ke masa lalunya dia bersama keluarganya dia. Nah, keluarganya dia ini itu sangat akrab. Nah, akrab ini jadi kenapa dia gentayangan itu, karena dia itu memang bunuh diri di tempat itu dan sudah lama menjadi penunggu di situ. Setelah itu dia menceritakan kisah tentang keluarganya yang baik, dan dia mempunyai adik perempuan yang baik, dan adiknya itu cantik mirip dengan dia itu sangat cantik banget. Jujur aku sebagai cewek ini ngakui dia itu cantik. Nah, dia itu bilang ke aku, andai aku masih hidup seperti kalian, aku pasti bisa merasakan seperti kalian ini. Terus aku bertanya kepada dia, emang dulu alasan kamu untuk bunuh diri apa? Dia bilang gini, alasan aku untuk bunuh diri itu karena aku frustasi, karena aku sering diejek teman-teman aku kan, kata yang merasuki Dinda ini. Dia bilang kalau dia nggak tahan dengan bulian-bulian yang terjadi kepada dia, sampai akhirnya maaf ya, almarhum S ya, aku inisialkan aja. Almarhum ini hamil di luar nikah.
Jadi pacarnya nggak bertanggung jawab, dan akhirnya teman-temannya ngebully dia, dan dia pergi ke pantai sendiri. Dia gantung diri di di hutan-hutan yang sebelah turunan itu. Kan sebelah turunan itu kan hutannya sangat lebat ya. Di situ dia mati, dan dia mati itu sambil bilang, maafin aku ya ma, maafin aku ya pa. Di situ tuh aku kayak nangis banget. Dia ngelihat dia gantung diri itu, nangis banget. Gak mungkin, aku sampai tiba-tiba tuh perasaan aku tuh kayak hati aku itu terkikis. Flashback ke masa lalu dia tuh kayak terkikis. Aku baru pertama kali ini lihat peristiwa bunuh diri ini depan aku, sampai aku teriak-teriak, jangan bunuh diri, itu orang tua kamu nunggu di rumah. Terus aku bilang gini, dia tetap nekat gantung diri di situ, dan dia menunjukkan wajah aslinya di situ. Ini aku, wajah aku memang sejelek ini, dia bilang gitu kan. Aku ingin menjadi manusia lagi, katanya gitu. Benar-benar gak enak di alam sini. Jiwaku tersesat di sini, kata dia kan seperti itu. Jadi apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku bantu? Aku tidak mengenal keluargamu, dan aku di sini hanya sebagai tamu. Kami di sini gak bermaksud untuk mengganggu kalian gitu. Dia senyum ke aku. Dia bilang ke aku seperti ini, andai aja aku punya teman seperti kamu. Kamu tahu kan aku berbeda dari yang lain, dari makhluk gaib yang lain, karena usiaku ini sudah ratusan tahun. Jadi di dalam dunia jin ini, dia punya kekuatan yang luar biasa ya, yang aku nggak bisa temuin di makhluk lain. Jadi dia itu kayak nunjukin ke aura yang besarnya dia. Jadi siapapun orang yang ditempelinya itu nggak bakal bisa sadar, kecuali dia mau pergi sendiri. Nah seperti itu. Setelah itu aku bilang gini, aku minta maaf ya, aku gak bisa bantu kamu untuk menyelesaikan semua masalah ini. Dia bilang, dia narik tangan aku, dia dengan wujud aslinya melayang. Dia, meskipun aku di situ takut banget ya, karena wajah aslinya itu udah hancur dan mukanya itu penuh dengan luka. Setelah itu dia bilang gini ke aku, terima kasih ya, kamu orang pertama yang pernah aku ceritakan tentang masalah di sini. Mungkin orang-orang yang dulu berada di pantai ini pasti tahu tentang bunuh diri yang ada di sini. Dia bilang gitu. Setelah itu, aku akan kembalikan kamu ke dalam duniamu lagi. Dia ngajak aku, terus tiba-tiba lampu nyala. Aku di situ langsung bangun, langsung keluar, buka pintu. Tiba-tiba itu lampu yang ada di kamar itu udah hidup semua. Dan Dinda kembali tidur lagi. Setelah Dinda tidur lagi, aku kembali lagi ke kamar untuk tidur. Nah, setelah tidur, seiring berapa waktu, 15 menit kemudian, ada yang ngetok keras di jendela kamarku. Kamar villa itu yang nomor 2, yang ada kamar mandinya. Di situ aku kebangun, dan kebetulan satu kamar itu ada 5 orang di situ. Nah, di villa itu
ada yang ngetok. Di situ aku bangun dan langsung lari ke ruang tamu karena kaget banget. Itu kan jendela yang deket hutan, siapa kira-kira yang gedor? Nah setelah itu ada pendeta aku datang, dia sambil bilang, udah gak apa-apa, tidur lagi aja. Setelah itu ada temen aku yang belum tidur. Nah kebetulan aku pindah kamar ke kamar depan. Jadi di kamar depan itu temen aku cewek, dia bilang gini, gimana rasanya yang tadi kamu di kamarnya Dinda? Aku bilang, flashback itu kayak nggak sakit banget. Aku bilang gitu kan, sakit banget rasanya. Aku juga pernah kok itu. Sebenarnya kamu, kata temen aku Caroline ini, sebenarnya kamu itu istimewa kok anaknya. Hah? Aku sambil bilang, apa istimewa? Nggak mungkin, aku gitu. Ya kamu istimewa karena kamu memiliki mata batin yang memang sudah kamu tutup. Jadi mata batin yang kamu tutup ini terpaksa dibuka kembali. Jadi buka tutup. Kok aku bilang gini, loh kok bisa gitu? Padahal kan aku nggak pernah lihat apa-apa kan gitu. Aku kan nggak pernah lihat apa-apa, Caroline. Dia bilang, walaupun kamu nggak pernah lihat apa-apa, tapi seumur hidup kamu pasti pernah melihat apapun itu di dalam wujud mimpi kamu. Dia di situ akan menjelma jadi wujud apa-apa dalam mimpi itu. Dan iya, jangan lupa berterima kasih kepada 3 bodyguard kamu, 3 spirit guide kamu yang telah membantu kamu supaya kamu tidak celaka di pantai ini. Dan Miss Kunti yang tadi aku flashback ke dia auranya sudah positif ya. Yang awalnya marah sudah positif. Dan juga menurut aku, kita kan manusia ya. Manusia itu pasti berdampingan dengan makhluk yang gak kasat mata. Jadi kita buat apa takut kalau kita itu gak ngelakuin salah dan kita itu lebih tinggi dari mereka? Kenapa kita harus takut? Di situ waktu aku mengalami hal itu, aku tidak takut sama sekali karena aku ngerasa, kenapa aku harus takut? Aku harus lawan, aku gitu. Dan lagi si Caroline bilang, aku tanya tentang spirit guide yang ada di dalam diri aku. Dia bilang, spirit guide yang kamu miliki itu bisa berdampak positif, bisa pun berdampak negatif. Jadi tergantung dari kamu mengontrolnya seperti apa. Dan aku di situ ya senyum sih. Oh, pantes kalau kehidupan aku di mimpi itu sering ketemu nenek-nenek, sering ditolongin kakek-kakek. Ternyata aku punya spirit guide yang ada 3 itu. Dan memang macan putih itu memang dari silat, kan aku ikut silat. Jadi di silat itu sendiri aku diberikan sabuk, dan sabuk itu karomah itu kayak diberikan khusus. Jadi untuk anak silat diberikan kemampuan yang khusus. Jadi spirit guide yang ada di dalam diri aku itu berfungsi untuk melindungi aku dari makhluk-makhluk yang mau menjahati aku. Jadi spirit guide yang aku miliki ini bukan hanya 1, tapi 3. Dimulai dari macan putih, kakek tua, dan nenek tua. Kakek dan nenek ini merupakan salah satu pasangan. Mungkin dari keluargaku dulu ada yang
mengamalkan ilmu atau bagaimana, aku juga nggak tahu ya. Tiba-tiba bawaan dari lahir seperti itu. Dan bawaan dari lahir aku juga indigo, karena ketutup waktu di Bali, dan aku waktu itu bentrok di Bali dengan makhluk di sana, jadi nggak bisa aku atasin, akhirnya ditutup sampai sekarang. Saran aku buat kalian, dimanapun kalian berada, sopan santun itu perlu. Kita harus perlu menjaga attitude dan tata krama kita. Misal kamu mau di tempat sakral, itu kamu harus perlu pamit izin. Kalau dalam Islam, Assalamualaikum. Kalau dalam Kristen, Shalom. Dan kita nggak tahu di agama lain seperti apa. Tergantung keyakinan kita. Kita mempercayai keyakinan kita. Nah, aku awalnya itu nggak tahu ya spirit guide yang ada di dalam diri aku ini benar-benar ada apa nggak. Ternyata jawabannya kemarin sudah aku temukan waktu camping di pantai tersebut. Dan teman aku yang indigo itu, dia bilang memang ada kok, cuman dia bilang kontrol emosi dan jangan pernah marah-marah, karena marah-marah itulah yang membangkitkan kekuatan yang ada di dalam diri aku. Oke, balik lagi ke cerita Dinda. Nah, Dinda ini udah membaik. Pagi harinya tiba, Dinda sudah membaik. Dia mandi seperti biasa. Badannya masih sakit. Dia bilang gini, aku kenapa ya kemarin kok badanku sakit banget. Aku bilang gini, gak apa-apa, mungkin kamu salah tidur. Terpaksa sih aku berbohong karena gak mau aku cerita ke Dinda kan tentang pengalaman yang dia alami semalam. Dinda sama sekali gak sadar dari semalam itu. Kejadian itu gak pernah sadar. Jadi dia dikendalikan dan tidak pernah sadar. Sampai Dinda bilang gini, tolong pijetin aku. Ya udah, aku pijetin kan waktu di pantai itu. Nah, kami makan rawon di situ bersama Dinda dan teman-teman lainnya, dan panitia-panitia lainnya. Kami ada games baru. Nah, kebetulan di pagi itu hujan kan. Di pagi itu hujan, kami terpaksa meneduh di satu angkringan. Di situ Dinda itu berlaku aneh lagi. Dia itu menatap ke atas kayak mencari sesuatu gitu. Aku bilang gini, kenapa Dinda, kamu nyari apa gitu? Gak apa-apa. Dia itu tetap ngeliatin ke atas. Jadi aku bilang gini, gak usah, udah gak usah dihiraukan, aku tahu kok apa yang kamu rasakan. Oke, sampai lagi dia bilang gini, dia cuma senyum. Senyumnya itu senyum seperti ini. Oke lah, sampai lagi kan di games ini Dinda udah pulih dan dia tidak mengalami gangguan seperti apapun lagi. Oke. Bagaimana cerita yang aku jelaskan ini benar-benar nyata ya. Aku nggak pernah karangan maupun fiksi, jadi nggak pernah hayal. Bukan fiksi sih, non fiksi atau fiksi ya. Nggak pernah berhayal tentang membuat rekaan cerita ini. Bukan. Ini berdasarkan kisah nyata yang saya alami dan teman-teman alami. Mungkin kalimat aku agak ribet. Mungkin kalian bisa memahami bahwa maksud aku itu seperti ini. Jadi untuk pesan aku ya, jagalah sopan santun dimanapun kita berada. Baik, terima kasih. Sekian cerita dari saya. Cerita itu memang saya unsurkan ya. Saya nggak nyantumin nama pantainya dan saya nggak nyantumin tempatnya di mana, dan saya juga tidak mencantumkan nama asli mereka. Kalau nama asli saya pasti tahu kan. Oke.
Baik, terima kasih, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kurang kata. Mungkin sekian dari saya.